Perkenalkan, saya Sipani dari kelas D Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi tunggal dan analisis regresi ganda. Nah, analisis regresi adalah sebuah teknik statistik yang memungkinkan kita untuk suatu data. Dalam statistika, analisis regresi merupakan salah satu alat yang paling sering digunakan untuk menganalisis dan memprediksi fenomena dalam berbagai bidang, dari ekonomi hingga kedokteran. Dengan memahami konsep analisis regresi, kita dapat menggali lebih dalam wawasan yang tersembunyi di balik data yang kita miliki. Nah, analisis regresi tunggal yaitu hubungan satu-satu. Nah, definisi analisis regresi tunggal atau regresi linear sederhana adalah model statistik yang digunakan untuk menggambarkan hubungan linear antara satu variabel bebas prediktor dan satu variabel terikat respons. Teknik ini membantu kita memahami bagaimana perubahan pada variabel bebas akan mempengaruhi variabel terkait. Persamaan regresi tunggal dapat dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan A tambah BX, di mana Y adalah variabel terkait, X adalah variabel bebas, A adalah intercept nilai Y saat X sama dengan 0, dan B adalah koefisien regresi yang menunjukkan besarnya perubahan pada Y untuk setiap perubahan 1 unit pada X. Analisis dan interpretasi analisis regresi tunggal memungkinkan kita untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara variabel bebas dan variabel terkait. Interpretasi hasil analisis dapat memberikan wawasan penting tentang proses atau fenomena yang sedang dipelajari. Nah, analisis regresi ganda hubungan kompleks. Definisi analisis regresi ganda adalah teknik statistik yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara satu variabel terkait dan dua atau lebih variabel bebas secara simultan. Teknik ini memungkinkan kita untuk memahami bagaimana beberapa prediktor dapat mempengaruhi suatu hasil atau variabel terkait. Kedua, persamaan regresi. Persamaan regresi ganda dapat dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 kali 2 tambah Bn Xn, di mana Y adalah variabel terkait X1, X2, dan Xn. Variabel-variabel bebas A adalah intercept dan B1, B2, Bn adalah koefisien regresi masing-masing variabel bebas. Yang ketiga, analisis dan interpretasi, yang dimana analisis regresi ganda memungkinkan kita untuk menentukan beberapa masing-masing variabel bebas berkontribusi terhadap variabel terkait. Interpretasi hasil analisis dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang kompleksitas hubungan dalam data yang sedang dipelajari. Asumsi analisis regresi. Yang pertama itu linearitas hubungan antara variabel bebas dan variabel terkait harus linear. Kedua, normalitas residual error harus berdistribusi normal dengan rata-rata nol. Yang ketiga, homoskedastisitas, yaitu varians residual harus konstan, tidak berubah-ubah sepanjang garis regresi. Dan keempat itu multikolinearitas. Dalam analisis regresi ganda, variabel-variabel bebas tidak boleh saling berkorelasi terlalu tinggi. Pemilihan model terbaik yaitu konversien determinal R2. Konversien determinasi menunjukkan proporsi variasi
dalam variabel terkait yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas dalam model regresi. Uji F digunakan untuk mengetahui apakah model regresi secara keseluruhan signifikan dalam menjelaskan variabel terkait. Uji T digunakan untuk mengetahui signifikansi masing-masing koefisien regresi secara individual. Kriteria informasi seperti I, C, dan B dapat digunakan untuk memilih model terbaik dengan mempertimbangkan kompleksitas model. Analisis residual memeriksa asumsi plot residual vs prediksi untuk memeriksa asumsi homoskedostisitas dan linearitas. Plot Q normal untuk memeriksa asumsi normalitas residual. Plot residual vs waktu untuk memeriksa apakah ada pola atau tren dalam residual. Analisis multikolinearitas untuk mendeteksi korelasi tinggi antar variabel bebas. Aplikasi analisis regresi yaitu 1. Prediksi. Analisis regresi dapat digunakan untuk memprediksi nilai variabel terkait berdasarkan nilai variabel bebas. 2. Penjelasan. Analisis regresi dapat membantu mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang mengaruhi variabel terkait. 3. Mengambil keputusan. Hasil analisis regresi dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang lebih informed. Keterbatasan dan tantangan analisis regresi. Asumsi-asumsi, ada multikolinearitas, automatic data tidak lengkap, dan hubungan non-linear.